Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melakukan overlay dari peta-peta dasar untuk membuat peta longsor. Pada materi sebelumnya atau pada tahapan sebelum ini, kita sudah melakukan klip pada masing-masing daerah atau masing-masing peta pada daerah kita yang akan digunakan dalam pembuatan peta rawan bencana longsor. Peta yang kita gunakan yaitu peta penggunaan lahan, peta curah hujan, kemudian ada peta lereng, peta batuan, tanah, serta gempa. Nah, jadi setelah kita melakukan pembobotan terhadap peta-peta dasar tersebut, kemudian kita akan melakukan tahapan overlay. Nah, mari kita cek satu-satu peta ini. Ini untuk lereng. Nah, ini sudah dibobot. Kemudian ini tanah. Nah, teman-teman bisa menyamakan ketika bobot ini ketika jenis tanah ada yang sama. Misalnya Glacial itu bobotnya 0,3, Cambisol 0,3 juga gitu. Bisa disamakan saja. Kemudian batuan. Batuan ini eh, juga demikian. Kita berpatokan pada aluvium, tufa, pada formasi penyusunnya. Nah, kita berpedoman pada itu untuk menentukan total bobot batuan. Sebelumnya diingatkan kembali untuk wilayah Kabupaten Asahan, tempat kita melakukan pekerjaan peta, itu merupakan lerengnya berada di tingkat rawan bencana longsor tipe C. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan eh, bobot untuk masing-masing peta dasar itu untuk kawasan tipe C. Nah, ini untuk longsor, ini untuk titik gempa. Ketika tidak ada gempa itu total bobotnya 0,03. Lanjut, ini untuk curah hujan rendah. Kemudian, oh ini enggak nih kalau nggak salah ini administrasinya. Kemudian penggunaan lahan. Kita lanjutkan. Nah, setelah semua peta dasar telah dibobot, tahapan selanjutnya kita akan melakukan overlay. Tahapannya, pertama kita pilih menu tab georeferencing pada bagian atas, kemudian pilih menu intersect. Kemudian kita masukkan ke 7 peta dasar yang kita miliki. Setelah itu, teman-teman bisa mengatur tempat penyimpanannya di mana. Kita buat peta longsor SP4R biar jelas itu kan terbaru. Oke, kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul sudah muncul peta hasil overlay-nya, tahapan selanjutnya kita akan menghitung skor yang ada pada peta longsor ini. Tahapannya, caranya klik kanan pada peta yang sudah di overlay, klik Open Attribute Table, kemudian kita akan menambah field baru di attribute table-nya. Caranya, pada bagian table, menu table option, klik Add Field. Kemudian untuk tipe kita ganti menjadi double, untuk namanya total jumlah bobot. Kita buat singkat-singkat saja ya. Oke. Ketika sudah, tahapan selanjutnya kita jumlahkan. Tadi ada berapa peta dasar ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peta dasar. Nah, dari keenam peta dasar yang kita punya, kita akan melakukan overlay.
Setelah dilakukan overlay, kita melakukan pembobotan untuk masing-masing skor di peta yang sudah di overlay. Caranya sudah seperti ini, klik kanan pada field baru, tekan field kalkulator, kemudian kita cari seluruh eh, total bobot atau bobot dari masing-masing peta dasar. Misalnya, penamaannya itu untuk total bobot lahan di sini tot BBT lah. Nah, ini berarti untuk total bobot lahan ditambah total bobot curah hujan. Kemudian ada lagi kita cari yang lain, total bobot geologi. Kemudian total bobot bentuk lahan. Cari lagi. Ini baru 4 ya, aturan kita tuh ada 6. Nah, untuk mencari ini memang terkadang kita ada yang miss. Karena penamaannya kadang beda-beda gitu ya. Ntar, kita cek lagi di sini. Di sini ada namanya bobot lahan, bobot curah hujan, kemudian bobot geologi, kemudian bobot B, bentuk lahannya belum tadi ya. Cek lagi. Attributable, ya kalkulator, tanda tambahnya lupa, jangan lupa tanda tambah. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar, kita cek dulu panduannya. Sudah cukup 6 ya, sudah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul total jumlah bobot yang ada di daerah Simpang 4. Nah, tahapan selanjutnya kita akan memberikan scoring pada peta yang sudah kita bobot. Untuk skornya kita berpedoman pada skor yang diberikan oleh eh, Permen PU nomor 22 tahun 2007. Di sini sebenarnya ada 7 komponen peta dasar. Yang satu lagi yaitu tata air lereng dengan bobot 7%. Namun karena kita tidak ada petanya atau kita tidak ada data dasar mengenai tata air lereng, maka kita hanya menggunakan 6 peta dasar saja. Oleh karena itu terjadi penyesuaian untuk tingkat skor kerawanan bencana longsor. Saatnya kita akan membuat kerawanan atau eh, pengklasifikasian dari masing-masing skor. Penattributable, kemudian add field, namanya kerawanan. Kita beri nama kerawanan. Kemudian ini kita ganti menjadi teks. Oke.
Nah, cara melakukan pengklasifikasian wilayah tingkat kerawanan bencana longsor ini dapat kita lihat berdasarkan skornya. Sebenarnya berdasarkan Permen PU nomor 22 tahun 2007 ada 7 peta dasar untuk membuat peta kerawanan bencana longsor. Namun dikarenakan peta tata air kita tidak mendapatkan datanya, maka kita hanya menggunakan 6 peta dasar saja. Oleh karena itu pula lah terjadi penyesuaian rentangan skor untuk masing-masing tingkat kerawanan. Yang pertama itu tingkat kerawanan rendah itu berada pada skor 0,93 sampai 1,55. Kemudian skor tingkat sedang besar dari 1,55 sampai 2,17. Kemudian tingkat kerawanan tinggi besar dari 2,17 sampai 2,79. Nah, di sini kita lihat saja, di sini skor terendah kita 0,76. Berarti dari 0,76 sampai 1,55 itu skornya rendah. Berarti 136, ini berarti rendah ini ya. Klik kanan, fill kalkulator, ini di clear dulu. Untuk memberikan itunya jangan lupa petik 2. Memberikan keterangan, yang pertama kita tekan titik petik 2, rendah, petik 2 lagi. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kelas kerawanan sedang. Sedang itu dari angka 1,55 sampai 2,17. Nah, berhubung angka maksimal kita hanya 1,66, maka hanya terdiri dari dua tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu bencana longsor tingkat rendah dan sedang. Oke, ketika sudah seperti ini, tahapan selanjutnya kita akan melakukan, misalnya dia ada biru seperti ini, berarti kita harus unselect untuk semua wilayah di atribut tabelnya. Caranya tekan sudut kanan, sudut kiri kotak bagian atas. Nah, setelah itu kita akan memunculkan keterangan warna pada peta yang sudah kita buat. Klik kanan pada peta, kemudian properties, simbologi kategoris, kemudian untuk value filenya kita ganti menjadi kerawanan. Add value, ini warnanya kita sesuaikan, jadikan hijau. Untuk rendah, sedang kita jadikan kuning. Jika ada satu lagi, itu tinggi. Apply, oke. Zoom to layer. Nah, sudah jadi peta kerawanan bencana longsor untuk wilayah yang kita kerjakan. Teman-teman mohon diperhatikan kembali untuk pengerjaan peta longsor ini kita berada pada kategori C. Silahkan dibuka kembali buku Permen PU nomor 22 tahun 2027 tahun 2022 nomor 22 tahun 2007 mengenai tingkat kerawanan bencana longsor. Untuk penskoran masing-masing peta dasar mohon diperhatikan kembali, karena jika penskoran salah, maka hasil tingkat kerawanan juga akan salah. Kita perhatikan lagi berapa bobot dan berapa skornya, dan berapa persenannya. Itu yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan peta bencana longsor. Misalnya untuk lereng, 0 sampai 8 berapa skornya atau berapa bobotnya. Itu tolong diperhatikan kembali. Begitu juga untuk penggunaan lahan dan peta-peta lainnya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.